Betul, betul, betul. Definisi kuliah online. Kuliah menghabiskan kuota dan selalu diakhiri dengan tugas, dan tugas. Jadi begini ya Pak ya, menurut saya kuliah online ini tidak terlalu efektif untuk proses belajar mengajar. Mengapa demikian? Itu disebabkan oleh banyak faktor dan saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu ya. Serta kuliah online juga banyak menghabiskan kuota daripada mahasiswa ini. Sedangkan mahasiswa itu banyak sebagai anak kos yang membutuhkan banyak duit, banyak biaya hidup Pak. Jadi sebaiknya dikurang-kurangi ya. Serta satu lagi ya Pak ya, tugas. Untuk tugas dalam proses belajar mengajar itu penting sih. Tapi ya jangan terlalu banyak juga Pak. Sedangkan mahasiswa udah gak boleh keluar, di rumah mulu, di tempat tugas yang banyak. Stres mahasiswanya Pak, kasihan Pak. Maaf ya Pak ya. Oke. Oh ibu juga ya sebagai dosen ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang kuliah online atau disebut dengan daring. Kuliah daring ini merupakan suatu strategi dari pemerintah untuk membatasi interaksi antara individu dengan individu lainnya untuk mencegah terjadinya wabah virus corona yang lagi marak di Indonesia saat ini. Pendapat saya pribadi tentang kuliah online ini tentunya memiliki tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan, di mana kekurangannya yaitu kurangnya efektivitas saat melakukan pembelajaran maupun penerimaan materi yang diberikan oleh dosen itu sendiri dan tidak mampu membentuk sifat dari psikomotorik mahasiswa. Dan kuliah online ini tergantung dari kualitas jaringan, di mana jaringan jaringan itu dapat menentukan berlangsungnya perkuliahan. Jika jaringan suatu mahasiswa buruk, maka mereka tidak bisa mengikuti dunia perkuliahan. Itu kekurangan dari kuliah online. Sedangkan keuntungan dari kuliah online itu adalah maksud saya kelebihan dari kuliah online itu hemat biaya, di mana mahasiswa tidak banyak mengeluarkan banyak biaya, contohnya saja biaya transportasi dan biaya lain-lainnya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengeksplor berbagai macam materi yang ada di internet. Sedangkan yang ketiga, kuliah ini dapat dilakukan di mana saja. Solusi dari saya, lebih baik dosen itu memberikan diskusi interaktif agar mampu memberikan feedback untuk mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Itulah tanggapan dari saya tentang kuliah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Hidayah, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, menanggapi dan menyikapi mengenai sisi positif maupun negatif dari dampak adanya sistem perkuliahan online akibat dari himbauan mengenai wabah virus COVID-19 atau yang bisa disebut dengan corona. Berbicara mengenai hal ini, terdapat beberapa dampak yang terkesan memberatkan siswa karena dengan diadakannya sistem online ini, dosen-dosen yang ada ataupun tenaga pengajar lebih condong untuk memberikan tugas yang terkesan memberatkan para mahasiswa. Tugas-tugas ini pun terkadang diberikan dalam jangka waktu yang
tidak sesuai dengan jadwal mata kuliah seperti biasanya. Terkadang juga mata kuliah yang disajikan itu pada malam hari yang tidak sesuai dengan jadwalnya yang seharusnya dilakukan pada siang hari, yang membuat mahasiswa juga dilema antara menyesuaikan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya. Positifnya memang membuat wabah virus corona ini tidak menyebar dengan masif karena tidak terjadi tatap muka antara mahasiswa secara langsung. Mungkin itu perspektif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandre Pida Cinaga, mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya akan menanggapi kuliah online atau Darling. Sebelumnya, Darling itu apa? Darling merupakan instruksi dari pemerintah kepada setiap instansi pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online, di sini ada pertimbangan keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek pertama adalah aspek tujuan, yaitu dapat menekan penyebaran virus corona, begitu, di mana dapat mengurangi interaksi sosial. Yang kedua, dari aspek kurikulum, yang seharusnya semester ini harus selesai bulan 5 sampai bulan 6. Jika perkuliahan tidak tetap dilakukan, pasti ada penumpukan mata kuliah yang tertinggal. Kuliah online saya pikir tepat untuk menutupi ke penumpukan kurikulum seperti itu. Yang ketiga, aspek dari biaya atau ekonomi, di mana yang biasanya kita butuh biaya transportasi untuk menuju kampus, begitu, sini kita bisa di rumah dan mengurangi biaya transportasi. Namun di sisi lain ada kekurangannya, yaitu dari aspek pertama, dari aspek jaringan. Namanya kuliah online berarti butuh data atau kota. Di Indonesia sendiri jaringan terbilang lelet dan akhirnya alhasil kuliah online tidak efektif. Yang kedua, dari aspek konduktivitas, di mana ketika kuliah online suara dosen dan suara mahasiswanya saling tabrakan. Nah, itu kadang mengganggu orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang serius ingin kuliah, tapi materi yang disampaikan tidak terserap dengan sepenuhnya. Yang ketiga, dari aspek materi, dosen-dosen yang menyampaikan materi ketika kuliah online kebanyakan monoton. Seperti gini, di awal sampai tengah sampai akhir nyampaikan materi, sampai akhir tugas, begitu terus. Ya, ini karena keterbatasan online begitu. Yang namanya online terbatas dengan interaksi antara dosen dan mahasiswanya begitu. Yang ketiga, yang keempat dari aspek kesehatan. Ya, karena mencegah virus corona dan karena kebanyakan dari penelitian menyebutkan kebanyakan tugas membuat tingkat kesetresan mahasiswa meningkat. Artinya imunitas tubuh mahasiswa menurun, dan ini dapat menjadi acuan virus corona akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sehingga mahasiswa dan dosennya sama-sama enak dan mahasiswanya dapat mendapatkan ilmu yang baik gitu. Itu solusi dari saya. Terakhir, tetap jaga kesehatan, stay at home, tetap produktif dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.